Nah, kamu inget gak sih waktu pertama kali kita mau promil, aku ngomong apa di motor? Iya, ingat. Kamu ngomong apa-apa ya? Ayo. Yang pas bensinnya habis, yang isi bensin gitu. Bukan! Bukan salah. Halo semuanya, balik lagi di channelnya Agnes. Ya, kali ini aku excited banget pengen sharing-sharing lagi ke teman-teman pejuang garis 2 semua, bahwa aku pengen sharing sama suami aku. Tapi sebelum itu, biasanya kan aku udah dandan gitu kan. Ini udah dandan sih, udah habis mandi, tapi aku baru pakai lipstick sama baru pakai alis. Terus aku pengen sharing ke teman semua. Jadi kemarin itu kan aku habis hate ya. Terus aku muncul banyak jerawat kecil-kecil gitu. Biasanya tuh nggak ada gitu. Biasanya aku jerawat itu abis itu hilang gitu, abis itu. Tapi ini tuh lumayan agak lama gitu. Jerawat itu ada di muka aku. Dan memudarnya juga agak lama juga gitu. Tapi karena aku menemukan produk ini dan menurut aku ini worth it untuk aku pakai, terus juga makanya aku mau sharing ke teman-teman semua. Mungkin ada yang sama kayak aku mengalami kalau habis lagi head terus muncul jerawat kecil-kecil gitu, dan pengen ngilanginnya untuk memudarinnya tuh kayak gimana, dan juga biar kulit kita juga lebih sehat kayak gitu loh. Aku sebelumnya udah pernah nge-review tentang series ini, itu ada di sini di video yang di atas ini, kalian bisa cek di situ. Tapi sekarang itu aku pengen nge-review satu serumnya dia yang menurut aku ini benar-benar ngelengkapin series yang Bradley Ever After yang mereka. Jadi ini dia produknya dari Scarlett yang Glow Tending Serum. Nih, sebelumnya aku pakai yang ini, Bradley Ever After Serum yang Pito Whitening, ada glutathionnya juga. Tapi kalian bisa lengkapin juga pakai yang Glow Tending Serum ini dari Scarlett. Kelihatan nggak? Nah, Glow Tending Serum ini itu dia itu kandungannya itu juga banyak banget, yang menurut aku itu bisa bikin memudarkan jerawat kita. Udah gitu dia bisa melembabkan, dan dia bisa mencerahkan juga. Aku pengen buktiin, makanya aku dandannya belum lengkap gitu ya. Jadi aku pengen kasih tahu ke kalian, ini kulit aku habis mandi, tapi sorry aku jenong banget sama gendut banget. Cuman ya udahlah ya. Nah, biasanya aku kalau udah pakai toner terus aku pakai serum, ini stepnya itu biasanya aku belum pakai makeup ini ya, cuman karena berhubung di depan kamera jadi aku kayak agak malu kalau alisnya botak. Nah, ini biasanya aku pakai 2 tetes atau 3 tetes, pakai yang serum yang pertama yang dia tuh ada glutathione sama Pito Whitening yang vitamin C nya itu. Ini kita pijit-pijit aja, kita ratain ke seluruh kulit wajah kita. Terus yang mau aku sharing ke teman-teman semua, ini kalian bisa banget tambahin Glow Tending Serum yang menurut aku dengan kandungannya dia ada triacetamide acid, ada niacinamide dan aloe vera extract, dan allantoin juga yang kandungannya itu ada antioksidan yang bagus banget buat kulit kita. Jadi menurut aku kalian tuh harus cobain si Glow Tending Serum ini. Dia itu konsistensinya beda sama yang ini, sama yang Bradley Ever. Kalau ini tadi bening, kalau ini kayak putih susu gitu loh. Tapi dua combo ini tuh bener-bener bisa bikin kulit kalian lebih ini lagi. Tetesin iya bener, tetesin 2 sampai 3. Nah, wanginya juga enak karena dia ada calendula oilnya juga, ada olive oilnya juga, jadi wanginya tuh nggak ganggu. Nah, biasanya aku pijet-pijet. Jadi kalian makanya setelah pakai yang serum pertama. Untuk yang acne juga bisa digabung. Tapi karena aku lagi pakai yang Bradley Ever After, jadinya aku pakai yang ini.
agak susah ya bun dandan pakai jilbab. Nah, kelihatan gak sih perbedaannya? Aku udah pakai ini sekitar 2 mingguan dan jerawat aku juga lumayan memudar. Terus yang paling penting, dia juga mencerahkan dan kulit aku juga lebih kenyal. Itu yang aku rasain sih dari pakai glow toning serum ini. Tuh, kelihatan lebih glowing kan? Sorry, pipinya kita kondisikan. Nah, ini aku belum pakai bedak, belum pakai sunscreen gitu ya. Tapi kayak gini aja tuh udah kelihatan gitu kalau kayak kita glowing. Nah, kalian kalau mau nyoba dari Scarlett ini, dia tuh aman banget, udah BPOM. Apalagi buat temen-temen yang promil, yang hamil, itu tuh ini tuh bisa, walaupun mungkin kalian bisa cek ke dokter juga ya, tapi yang jelas ini udah aman banget, udah BPOM. Dan kalian bisa beli produk dari Scarlett ini, itu aku taruh linknya di description box. Terus kalian bisa share ke aku, kalian tuh cocok apa nggak pakai Scarlett, terus bagaimana rasanya, apa emang bener ini tuh ngaruh banget di kamu. Tapi kalau ini tuh bener-bener ngaruh di aku, kayak gitu. Nah, selanjutnya karena ini udah aku pakai serumnya, terus aku juga udah nanti mau ready, kita mulai sharingnya sama suami aku. Aku panggil dulu ya, dia lagi di luar. Halo semuanya. Kita nyapa lagi karena sekarang bersama Kim So Hyun. nggak ada Kim So Hyun yang rambutnya kayak gini. Lebih mirip ke Changcuter kali. Lucu. Ngeselin banget gimana ya? Ya, sekarang kita pengen sharing promil. Sebenarnya bukan sharing promil kita, tapi lebih kayak ke sharing-sharing Pengalaman orang. Pengalaman orang. Ya, jadi pas kemarin ada yang komen di BTW ini baju aku, baju yang lama juga udah pernah ada di video guys. ya tandanya dia nggak pernah beli baju ya. Sebat bininya nggak kasih Ya kalau mau interest boleh lah di sini, hubungin di bawah. di bawah mana? Di channelnya dia baru subscribe baru 22, kasihan banget. 32. Oh 32. 32. Kemarin ada yang kurang-kurangin dah. Kayak korupsi bansos saya. Iya, belum zaman kali. Nah, di sini kita pengen sharing gara-gara backgroundnya gitu. Awalnya gara-gara kok gara-gara lagi sih. Jadi awal itu nyebelin banget sih, ulang Tapi mau kok ulang rambut lagi. aku kayak jamur ya? Nggak apa-apa, udah natural. Oh iya, oke. Jadi di video ini kenapa aku ngajak suami aku untuk sharing lagi? Karena kemarin ada salah satu teman pejuang garis 2 yang komen di YouTube aku. Aku bacain, jadi dia bilang dia ada tekanan juga dari suaminya. Jadi ini ya komennya, mungkin kalian bisa baca, dan itu tuh bikin hati aku kayak lumayan sakit juga gitu, kayak nyes gitu. Dia bilang sakit banget tiap bulan tamunya datang, padahal nikah baru setahun, tapi bener-bener nguras air mata karena nggak ada dukungan dari pasangan. Nah jadi makanya aku pengen pengen tahu dari suami aku pandangannya dia terhadap case-case kayak gini. Dan kita pernikahan udah mau yang ke 3 tahun di bulan Juli ini. Nah, menurut kamu nih, yang seberapa penting sih, maksudnya pasangan itu saling dukung gitu? Dukungan orang-orang terdekat, dukungan terutama suami ya, dan istrinya sendiri misalnya. Kalau itu justru yang paling penting, hubungan dukungan dari suami atau istrinya sendiri. Justru kalau kita nggak bisa dukung satu sama lain, justru kayak berjuang sendiri itu justru yang akan ngelemahin mental, dan kita nggak mau berjuang sampai ke tujuan kita gitu. Jadi kayaknya gue berjuang sendiri dah gitu. Itu nggak perlu sih dilakuin sama masing-masing pasangan. Kita harus tuh berjuang bareng. Namanya juga kita promil, dan kita keberhasilannya juga keberhasilan dari promil itu kan bukan cuma dari istrinya yang sehat atau suaminya sendiri yang sehat dan ngeblur. Untung untuk bisa lagi. Oke.
tiba-tiba ngeblur guys. Jadi harus dari dua sisi sih, dari pasangan, dari istrinya, dari suaminya juga harus saling dukung. Nah, kamu inget gak sih waktu pertama kali kita mau promil aku ngomong apa di motor? Iya, ingat. Ngomong apa ya? Ayo. Yang pas bensinnya habis, yang isi bensin gitu. Bukan. Bukan saya. Yang promil itu loh. Kalau misalnya aku yang bermasalah gimana? Kalau yang kamu yang bermasalah pun nggak apa-apa, jangan dijadiin pikiran gitu kan. Bukan. Aku ngarang aja. Ternyata dia nggak inget, parah banget ya. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu itu sebelum mulai promil kan aku agak deg-degan. Siapa sih yang nggak deg-degan? Kok istilahnya udah setahun, ada 6 bulan waktu itu sih belum hamil-hamil gitu kan. Nah terus kita ada rencana mau ngecek ke dokter. Terus aku di motor itu bilang gini, yang kalau nanti aku yang bermasalah, kamu jangan nyalain aku ya. Oh, Terus iya. kalaupun nanti tuh, baru inget kan? Terus kalau nanti kamu lagi yang gimana ya? Sabira. Ya, gimana nih? Ngeblur terus. Tadi sampai mana tuh? Sampai Oh, di aku sini. lupa. Yang tadi Sampai aku di lupa. sini yang tadi aku bilang kalau nanti di waktu di motor tuh aku bilang kalau nanti aku yang bermasalah jangan nyalain. Betul. Begitupun sebaliknya, kalau nanti Prima yang bermasalah aku juga nggak boleh nyalain Nggak boleh. karena kan kita nikah itu istilahnya berdua, namanya juga pasangan kan berdua kan. Kalau ya sendiri apa sih namanya ya single gitu loh, maksudnya. Sorry, ntar gue diserang nih sama jomblo tuh. Salam dari Mas Rebo. sorry. Itu random banget, tiba-tiba salam dari pasar. Kita bisa nonton tinju. Nah jadi mungkin itu ya yang bikin nguatin aku mau jalanin promil, karena aku kayak sama Prima tuh udah komitmen gitu. Iya. Dan Kita emang ternyata udah komit iya. untuk support satu sama lain, mau masalahnya dimanapun kita tanggulanginya berdua gitu. Iya betul. Dan keberhasilannya promil itu kan ya tadi kan kayak Prima bilang ntar ngaruhin mental ya. Ibaratnya gini, kita udah ketahuan, ya syukur-syukur pas lagi udah cek kita nggak ketahuan ada masalah. Nah ya itu tinggal ya udah maksudnya kita serahin sama yang di atas gitu, sama Allah. Tapi kalau misalnya ternyata kita ada masalah terus udah gitu istilah secara medis perempuan atau laki-laki ada masalah terus tiba-tiba salah satunya ada yang nggak ngedukung, itu tambah double nggak sih? Tambah double. Udah fisiknya kena, mentalnya kena, ya jadi nggak berhasil gitu loh. Maksudnya malah memperlambat untuk mencapai tujuan Iya, pengen hamilnya itu. betul. Walaupun ya aku tahu banget sih yang namanya pernikahan itu pasti kita pengen banget punya keturunan, apalagi seorang laki-laki. Makanya ini banget, penting banget gitu, maksudnya untuk laki-laki juga sabar gitu. Maksudnya bisa jadi juga kok suaminya punya masalah kan, Bisa jadi. jadi nggak boleh ngejudge gitu Nggak loh. boleh saling menghakimi, nggak boleh saling. Justru yang dibutuhin saling dukung, bukan saling ngejudge, saling menyalahkan gitu. Benar. Terus apa namanya, kamu sendiri sebenarnya suka iri gak sih yang ngeliat teman-teman kamu gitu udah pada punya anak gitu, terus atau enggak kok gue belum gitu? Pernah ada rasa itu? Pasti ada. Pasti ada lah, pasti. Tapi pasti ada. gimana caranya kamu kayak ngebalikin nggak apa-apa gitu, maksudnya? Iya, nggak apa-apa. Jadi kayak kita kan nikah itu pasti salah satu tujuan utamanya kan pengen punya keturunan, pengen punya anak kan. Tapi di saat kita emang belum dikasih ya berarti kita belum dikasih amanah gitu waktunya. Dan selalu percaya sih Tuhan atau Allah tuh pasti menyiapkan di waktu yang tepat apa yang kita butuhkan gitu, bukan apa yang kita inginkan gitu. Betul. Ya mungkin aja kita saat ini belum siap secara lahir dan batin. Tapi pasti suatu saat kalau kita terus berjuang, berdoa, dan paling penting berjuangnya juga berdua ya, dari benar. istri dan suami, itu pasti nanti suatu saat dikabulin gitu dan diberikan ngeblur tuh kan di situ. Udah nggak apa-apa. Lama lah. Tadi sampai mana? Iya, pokoknya berjuangnya berdua pasti suatu saat akan diberikan Kabulkan. amanah itu suatu saat. Benar. Jadi kuncinya ya mungkin banyak juga dari teman-teman kayak mana kita habis anniversary yang ke-12 tahun. Ya kan? Tapi 12 tahun dari usia pacaran ya. Usia pacaran. Kita ya 2010 kita pacaran. Kalau usia pernikahan nanti mau 3 tahun di 3 bulan tahun. Juli. Ya mudah-mudahan sebelum itu kita udah diberikan amanah sama Allah. Kita nggak Amin. tahu ya, amin. Tapi ya itu selama kita pacaran selama kita berdua gitu komitmen menjalin hubungan dari awal
kita bersama gitu, ya itu yang nguatin kita berdua dari semua masalah-masalah kehidupan yang ada, termasuk salah satunya adalah ya ini kita belum punya keturunan gitu. Jadi jalan ini juga nggak terlalu berat, maksudnya berat secara ekonomi segala macam, secara maksudnya mental juga. Tapi kalau dijalaninnya berdua, balik lagi lebih ringan dan ya, kita tuh percaya pasti suatu saat diberikan, saat kita saling dukung tuh kita kayak di boost lagi mentalnya ya, tuh untuk ada power lagi gitu. untuk tetap berjuang terus sampai kita diberikan amanah itu. Iya. Jadi terakhir pesannya mungkin buat teman-teman semua pejuang garis 2, jangan maksudnya sesama pasangan itu jangan saling menjatuhkan, jangan saling menyalahkan, jangan saling ini gara-gara lu nih gue nggak punya anak, atau ini gara-gara nih. Nah itu justru salah, nggak ada rahmatnya juga dari Allah nggak sih di dalam rumah tangga itu gitu loh. Jadi keputusan nikah itu kan keputusan berdua. Jadi harus saling kerjasama, saling support supaya mencapai tujuannya, ya terutamanya punya anak ya. Ya, jadi jangan lupa tetap berjuang, tetap berusaha, tetap berdoa, saling support, dikomunikasikan mungkin sama pasangan biar nggak ada apa namanya konflik-konflik tambahan lagi kayak gitu. Kita doain juga sesama pejuang garis 2, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan keturunan di tahun ini. Amin. Jangan lupa di like dan di komen dan di subscribe. Sampai jumpa. Bye bye.